Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Sarwi pada pembelajaran matematika. Kita masih belajar pada bab yang sama, yaitu bab 2 tentang aljabar dengan sub pokok bahasan, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Oke, baik anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, kalian dapat menerapkan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, anak-anak, perlu kalian ingat bahwa pada bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis saja. Kemudian, yang dijumlahkan atau dikurangkan adalah koefisien dari variabel yang sejenis. Oke anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang suku yang sejenis. Apakah kalian masih ingat pengertian dari suku sejenis itu apa? Dan contoh dari suku-suku yang sejenis itu seperti apa? Oke, jadi pengertian dari suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat dari variabel tersebut juga sama. Contohnya, x kuadrat dan negatif 2x kuadrat, 2a dan 4a, 10y dan 7y, dan lain-lain sebagainya. Oke anak-anak, kita langsung saja masuk pada contoh soal penjumlahan aljabar. Contoh, tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. 4x tambah 6x sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, di awal tadi Bu Guru sudah menyampaikan bahwa pada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar yang dapat dijumlahkan atau dikurangkan adalah suku yang sejenis. Nah, pada soal ini, bentuk aljabar 4x tambah 6x, 4x ini sejenis dengan 6x, sehingga penyelesaiannya kita hanya perlu menjumlahkan koefisien dari variabel yang sejenis tersebut. Sehingga 4x ditambah 6x kita jumlahkan koefisiennya, yaitu 4 ditambah 6. Hasilnya sama dengan 10. 10 apa? 10x ya, sesuai dengan variabelnya. Sehingga hasil dari 4x tambah 6x sama dengan 10x. Contoh yang berikutnya, 3x kuadrat tambah 2x kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, soal yang ini sama seperti soal pada nomor 1 ya. 3x kuadrat dan 2x kuadrat adalah suku yang sejenis. Sehingga sama seperti soal sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya saja. Sehingga 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat sama dengan, kita hitung koefisiennya. Jadi 3 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 5. 5 apa? 5x kuadrat. Contoh berikut, tentukan hasil penjumlahan aljabar berikut. 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, pada bentuk aljabar ini 2x kuadrat tambah x kuadrat tambah y kuadrat
yang merupakan suku sejenis hanyalah 2x kuadrat dan x kuadrat. Sedangkan y kuadratnya tidak memiliki teman, sehingga di sini yang bisa kita jumlahkan hanyalah 2x kuadrat dan x kuadrat. Sehingga penyelesaiannya 2x kuadrat ditambah x kuadrat tambah y kuadrat. Hasilnya kita hitung. Kita jumlahkan koefisiennya 2 ditambah 1. Nah, jadi di sini kalau nggak ada angkanya itu sama dengan 1 ya. Kalau dalam aturan matematika, 1 tidak perlu dituliskan kecuali negatif 1. Sehingga hasil dari 2x kuadrat tambah x kuadrat hasilnya sama dengan 3x kuadrat. Nah, bagaimana dengan yang tidak memiliki teman ini? Y kuadrat. Y kuadrat karena tidak memiliki teman, jadi cukup kita tuliskan kembali. Oke, baik anak-anak, kita langsung saja masuk pada materi kita selanjutnya. Materi kita selanjutnya adalah pengurangan aljabar. Anak-anak, pengurangan pada bentuk aljabar pada prinsipnya sama seperti pada penjumlahan bentuk aljabar. Jadi yang dapat dikurangkan adalah suku-suku yang sejenis saja. Nah, kita masuk saja pada contoh soal. Contoh, tentukan hasil pengurangan aljabar berikut. 5A kurang 3A sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan 5A dan juga 3A adalah suku-suku yang sejenis, bukan? Sama-sama bervariabel A dan pangkat dari variabelnya juga sama-sama 1. Sehingga untuk menyelesaikan bentuk pengurangan aljabar ini, tinggal kita kurangkan koefisiennya saja. Sehingga penyelesaiannya 5A dikurang 3A, kita kurangkan koefisiennya 5 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 2. 2 apa? 2A. Jadi, hasil pengurangan dari 5A dikurangi 3A hasilnya sama dengan 2A. Contoh yang berikut. Tentukan hasil pengurangan aljabar berikut. 10x kuadrat kurang 8x kuadrat. Nah, anak-anak ini sama seperti soal yang sebelumnya ya. 10x kuadrat sejenis dengan 8x kuadrat. Jadi penyelesaiannya tinggal kita mengurangkan koefisiennya saja. Jadi penyelesaiannya 10x kuadrat dikurangi 8x kuadrat, kita kurangkan 10 dikurangi 8. Hasilnya sama dengan 2. 2 apa nih? 2x kuadrat. Sehingga hasil dari 10x kuadrat dikurangi 8x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Soal berikutnya, 7y kurang 4y kurang 6 sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, pada bentuk aljabar 7y kurang 4y kurang 6 terdapat 3 buah suku. Suku yang pertama adalah 7y, suku yang kedua adalah 4y, negatif 4y, dan suku yang ketiga adalah negatif 6. Nah, sedangkan suku yang sejenisnya adalah 7y dan negatif 4y. Sehingga penyelesaiannya 7y kurang 4y kurang 6. Hasilnya sama dengan kita kurangkan
Koefisien dari suku yang sejenis. Suku yang sejenis tadi adalah 7Y dan negatif 4Y. Nah, ini koefisiennya kita kurangkan. Jadi hasilnya 7Y kurang 4Y sama dengan 3Y. Nah, negatif 6-nya bagaimana? Karena negatif 6 tidak memiliki teman, jadi kita hanya perlu menuliskan ulang. Kita tulis ulang, kurang 6. Jadi hasil dari 7Y kurang 4Y kurang 6, hasilnya adalah 3Y kurang 6. Contoh soal yang berikut, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. 10A tambah 5B kurang 4A kurang 3B sama dengan titik-titik. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan pada bentuk aljabar tersebut terdapat 4 buah suku. Suku yang pertama adalah 10A, suku yang kedua positif 5B, suku yang ketiga negatif 4A, suku yang keempat adalah negatif 3B. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, pada soal tersebut, suku-suku yang sejenis 10A dan juga negatif 4A. Nah, ini kita kelompokkan atau kita dekatkan. Jadi kita tulis 10A dikurang 4A. Nah, selanjutnya positif 5B dan negatif 3B. Ini kita tulis positif 5B, negatif 3B. Nah, kalau sudah kita kelompokkan seperti ini, langkah selanjutnya kita tinggal menyederhanakan. Cara menyederhanakannya sama seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal menghitung koefisiennya. Yang pertama yang kita hitung adalah 10A kurangi 4A. Hasilnya adalah 6A. Nah, yang berikutnya 5B dikurang 3B. Hasilnya adalah positif 2B. Sehingga hasil dari 10A tambah 5B kurang 4A kurang 3B hasilnya adalah 6A tambah 2B. Paham ya anak-anak? Ya baik anak-anak, kita masuk pada contoh soal berikutnya. Ini sudah masuk pada penerapan ya. Menerapkan konsep bentuk aljabar penjumlahan pada soal cerita ya. Soalnya adalah ibu memiliki 2 mangga dan 3 durian. Lalu ibu membeli lagi 4 mangga dan 5 durian. Berapakah jumlah mangga dan durian yang dimiliki ibu sekarang? Penyelesaian ya. Yang pertama, untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, kita misalkan terlebih dahulu ya. Kita misalkan buah mangga itu kita misalkan dengan variabel M. Kemudian buah durian kita misalkan dia dengan variabel D. Nah, selanjutnya kita buat model matematika dari buah yang dimiliki ibu. Nah, buah yang dimiliki ibu adalah 2 mangga dan 3 durian. Kita buat model matematikanya atau kita buat bentuk aljabarnya. Jadi bentuk aljabar dari 2 mangga dan 3 durian, bentuk aljabarnya sama dengan 2M ditambah 3D ya. Jadi karena tadi kita sudah misalkan mangga dengan variabel M, durian dengan variabel
D. Sehingga model matematika dari buah yang dimiliki ibu, 2 mangga dan 3 durian, model matematikanya atau bentuk aljabarnya adalah 2M ditambah 3D. Nah, ini model matematika dari buah yang dimiliki ibu. Selanjutnya kita buat model matematika dari buah yang dibeli ibu. Model matematika dari buah yang dibeli oleh ibu. Jadi ibu pada soal diketahui kalau ibu membeli 4 mangga dan 5 durian. Nah, ini kita buat model matematikanya. Kita buat bentuk aljabarnya. Tadi mangga variabel M, durian variabel D. Sehingga bentuk aljabarnya adalah 4M ditambah 5D. Nah, selanjutnya setelah kita selesai membuat model matematikanya, sekarang langkah selanjutnya adalah menjumlahkan kedua bentuk aljabar yang sudah diperoleh. Jadi, bentuk aljabar yang pertama tadi, ini 2M ditambah 3D, kita jumlahkan dengan 4M tambah 5D. Jadi kita tulis 2M tambah 3D ditambah 4M tambah 5D. Nah, itu kita akan jumlahkan. Nah, cara menjumlahkannya sama seperti sebelumnya ya. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku yang sejenis yang mana? Yang memiliki variabel yang sama, pangkatnya juga sama. Kalau pada soal di sini 2M dan 4M. Nah, ini kita tulis di bawah. Kita kelompokkan. 2M ditambah 4M. Kemudian, suku yang berikutnya 3D dan 5D. Ini positif semua ya. Jadi kita tulis ditambah 3D dan ditambah 5D. Nah, selesai kita kelompokkan, maka langsung saja kita hitung. Kita hitung 2M ditambah 4M. 2M ditambah 4M hasilnya adalah 6M. Selanjutnya 3D kita tambah dengan 5D. Hasilnya adalah 8D. Sehingga buah yang dimiliki ibu adalah 6 mangga dan 8 durian. Karena hasil dari penjumlahannya adalah 6M ditambah 8D. Tadi M adalah mangga, D adalah durian ya. Jadi jawaban atau penyelesaian dari soal itu adalah jawabannya buah yang dimiliki ibu adalah 6 mangga dan 8 durian. Paham ya?